Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Kedatangan Rafale di Indonesia bisa bikin China makin takut usik Laut Natuna Utara karena ini. Zonajakarta.com, Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan paling strategis yang merupakan jantung dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Akan tetapi belakangan keadaannya mulai terusik karena adanya upaya dari China Coast Guard, CCG, yang mencoba untuk menerobos zona ekonomi eksklusif, ZEE, di mana keberadaannya dilindungi oleh hukum internasional. Karena itulah, kedatangan Rafale di Indonesia sangat dinanti-nantikan agar China tak bertindak semena-mena di kawasan Laut Natuna Utara. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang kedatangan Rafale di Indonesia yang akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Dilansir Zonajakarta.com dari laman teni-au.mil.id melalui rilis berjudul, Kasau laksanakan audiensi dengan Menteri Pertahanan RI, yang dimuat pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, audiensi antara Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI M. Tony Harjono dengan Menteri Pertahanan, Menhan RI Safri Samsudin untuk mematangkan hal tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan keduanya, disepakati bahwa batch pertama Rafale yang akan tiba di Indonesia bakal ditempatkan di dua lokasi strategis yakni Pekanbaru dan Pontianak. Kedua kota tersebut diprioritaskan mengingat posisinya yang merupakan jantung pertahanan bagi kedaulatan NKRI. Penempatan di Pekanbaru bertujuan untuk pengawasan terhadap kawasan Selat Malaka. Sedangkan untuk pesawat yang ditugaskan di Pontianak bakal mengemban amanah untuk mengawasi Laut Natuna Utara di mana kawasan tersebut terdapat banyak potensi sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi. Untuk diketahui, kontrak pengadaan 42 unit Rafale dengan nominal sekira 125,7 triliun rupiah diteken pemerintah Indonesia pada Februari tahun 2022 namun baru dieksekusi 7 bulan setelahnya untuk 6 unit pertama. Kemudian pemesanan 18 unit kedua baru dilaksanakan pada Agustus tahun 2023 atau bertepatan dengan momen HUT ke-78 kemerdekaan RI. Sedangkan penyelesaian transaksi untuk 18 unit terakhir dieksekusi tepat awal Januari tahun 2024 sehingga TNI AU kini hanya tinggal menunggu waktu kedatangannya mulai tahun depan. Dipilihnya Rafale sebagai jantung pertahanan NKRI khususnya di kawasan Laut Natuna Utara memiliki sejumlah alasan mendasar. Menurut informasi yang dimuat oleh laman Air Force Technology, jet tempur generasi 4,5 buatan Dassault Aviation ini diketahui mampu bergerak dengan kecepatan maksimum Mach 1,8750 knots dan mencapai kecepatan pendakian hingga 120 knots. Lalu jangkauan terbangnya diketahui mencapai batas maksimum hingga 3.700 km. Mesin tersebut menggabungkan teknologi termutakhir seperti cakram kompresor berbilah tunggal, BLIS, ruang pembakaran bebas polusi, bilah turbin tekanan tinggi kristal tunggal, cakram metalurgi serbuk, lapisan keramik, dan material komposit. Kemudian dari segi persenjataan, Rafale ditopang oleh sejumlah rudal canggih buatan barat dengan kekuatan yang super mematikan. Kemudian dari segi persenjataan, Rafale ditopang oleh sejumlah rudal canggih buatan barat dengan kekuatan yang super mematikan. Seperti rudal udara ke udara M9X Sidewinder dan M120 AMRAAM, rudal udara ke permukaan Apache, rudal anti kapal AM39 Exocet, hingga rudal berbasis nuklir yakni AMA. Belum cukup sampai di situ, Rafale juga didukung oleh rangkaian sistem avionik canggih sebagaimana kebanyakan jet tempur kekinian. Radar aktif Electronically Scanned Array AESA RBE-2AA produksi Thales menjadi komponen yang wajib ada dalam pesawat ini. Thales juga turut menyuplai komponen avionik lainnya meliputi sistem peperangan elektronik EW-SPECTRA yang menggabungkan teknologi pemancar solid state, penerima peringatan laser DAL, peringatan rudal, sistem deteksi, dan pengacau.
Juga sistem optronik yang mencakup sistem pencarian dan pelacakan infrared (IRST), Sagem OSF pada bagian hidung pesawat. Fungsi dari komponen tersebut sangat berguna untuk melakukan pencarian, identifikasi target, telemetri, serta diskriminasi dan pelacakan target otomatis. Dengan penjelasan spesifikasi tadi, momen kedatangan Rafale di Indonesia bisa membuat China semakin takut dan berpikir 1000 kali untuk mengusik kawasan Laut Natuna Utara. Apalagi jika di kemudian hari pemerintah menambah pesanan yang sudah tinggal menunggu waktu untuk tiba di tanah air dengan Rafale Marine sebagaimana dilakukan India untuk mengantisipasi ancaman dari Pakistan sebagai proksi dari negeri tirai bambu di Asia Selatan. Pada saat ini saja ketika Rafale belum benar-benar tiba di tanah air, Indonesia sejatinya juga sudah memiliki armada tempur yang menjadi momok menakutkan bagi CCG. Sebab Bakamla RI juga telah mengamankan pesanan kapal patroli yang mumpuni untuk berjaga di kawasan Laut Natuna Utara. Melansir artikel berjudul Indonesia, Japan to Resume Joint Warship Development, yang dimuat oleh laman Defense Mirror pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, Indonesia sudah menjalin kesepakatan dengan Jepang untuk pengadaan salah satu dari sekian banyak kapal patroli yang siap mengamankan area di sekitar ZEE milik NKRI. Nantinya, kapal fregat kelas Mogami yang bakal bertugas di Laut Natuna Utara dilengkapi dengan berbagai platform senjata terintegrasi yang mencakup senapan kaliber 127 mm, rudal VLS Vertical Launch System, dan rudal anti kapal. Belum lagi jika bicara kecepatannya yang mencapai 30 knots, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam rangka menjalani berbagai misi seperti peperangan anti kapal selam hingga serangan darat. Menarik untuk ditunggu seperti apa kolaborasi antara Rafale TNI AU dengan sejumlah kapal patroli dari Bakamla RI dalam rangka menghadang invasi China demi menjaga kedaulatan NKRI. *****